Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah yang pada hari ini Ramadan yang keberapa? Ayo sok ngitung ora iki. Ramadan yang keberapa? 7 bagi yang berpuasa mulai di hari Senin kemarin. Ada juga yang ini Ramadan yang ke-6 kalau yang mulainya di hari Selasa gitu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semuanya bisa melaksanakan puasa Ramadan sampai akhir tanpa ada bolongnya. Mungkin untuk yang akhwat, untuk yang putri mungkin ada bolongnya mungkin, tapi untuk yang ikhwan semoga lancar semuanya tanpa ada bolong gitu ya. Salawat wassalam kita junjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi nabi kita semuanya dan menjadi teladan kita semuanya. Dan semoga dengan keteladanan beliau kita diberi keridhaan oleh Allah Ta'ala, kita mendapatkan syafaat di Rasulullah di yaumul akhir. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, yang perlu digarisbawahi bahwasanya kita jangan selalu meminta terfokuskan kepada syafaatnya Rasulullah, tetapi kita meminta kepada Allah, ridhonya Allah untuk kita mendapatkan syafaat. Yang perlu garisbawahi adalah gini, Allah ada tempat, satu-satunya tempat untuk menjadi tempat kita meminta sesuatu, apapun itu ya, apapun itu. Sehingga ketika kita mau minta ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumul akhir, ya kita mintanya kepada siapa? Ke Allah gitu loh. Ya, kita jangan meminta kepada Muhammad, karena Rasulullah itu walaupun nabi nabi tercinta, nabi yang paling dicintai, nabi terakhir, tapi sama saja kita memintanya kepada Allah, karena kita cinta yang pertama kita itu adalah Allah, yang kedua baru Rasulullah. Jadi ketika kita mau meminta syafaatnya atau mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, ya kita memintanya kepada Allah. Dan semoga ini yang perlu kita perbaiki ya, ketika kita mau berdoa, semoga kita semuanya mendapatkan ridho Allah Ta'ala untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah, sahabat sekalian, walaupun kita sudah menjalani puasa yang ke-6 atau puasa yang ke-7, alangkah baiknya kita mencoba untuk flashback kembali pada puasa pertama. Puasa pertama, apa sih yang kita harapkan di puasa Ramadan kali ini? Tentu kita yang sudah berusia 17 tahun, masih ingat nggak? Kita puasa pertama kali kita pada usia berapa? Ada masih ingat nggak? Rizal kapan, Zal? Lupa. Mas Restu kapan? Pertama kali menjalani puasa maghrib itu. Kayaknya kelas berapa? Masih ingat nggak? 5 SD. Usia berapa itu? Ya, sekitar 10 tahunan ya, 10 sampai 11 tahun nih ya. Nah, dari usia 11 tahun, katakanlah 10 tahun sampai 17 tahun, kita sudah 7 tahun berpuasa. Ya, dengan memahami bahwasanya puasa Ramadan ini ada puasa yang diwajibkan, karena di dalam Al-Quran sudah dikatakan di surah Al-Baqarah 183, ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, terus tatakun, ya, hai orang-orang yang beriman dan bertakwa, diwajibkan atas kamu berpuasa, ya kan? Jadi puasa Ramadan ini ada puasa yang wajib bagi seorang muslim, wajib, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, entah itu anak-anak, orang dewasa sampai orang
tua. Bahkan orang tua yang tidak bisa berpuasa pun itu ada rukhsah atau keringanan. Tapi untuk membayar puasa Ramadan ini kan lansia itu juga harus membayar katakanlah fidyah, iya kan? Nah, apalagi seorang wanita yang sudah masa wajibnya tetapi dia dapat talangan, otomatis kan setelah bulan Ramadan dia wajib mengganti. Kalaupun tidak bisa mengganti puasanya, dia membayar bahasanya adalah denda, itu kan? Apalagi seorang laki-laki, ketika satu laki-laki ini menjadi seorang musafir, oke, nggak apa-apa, nggak puasa, tetapi kan dia diwajibkan untuk mengganti, gitu ya. Jadi memang puasa Ramadan ini adalah puasa yang dimana diwajibkan sama seperti kita umat-umatnya Nabi Muhammad pada zaman dulu, gitu loh. Jadi salah satu tanda bahwasanya kok kita tuh iman kepada Allah Taala, kita iman takwa kepada Allah Taala, ya kita puasa, gitu. Dan puasa ini kan menjadi salah satu rukun Islam. Ya kan? 1, syahadat. 2, sholat. 3, apa yuk? Haji apa puasa sih? Puasa. 4, ayo ulangi sih. Oh, ini pelajaran SD ini. 1, syahadat. 2, sholat. 3, puasa. 4, zakat. 5, haji bagi yang mampu. Nah, mampu ini tidak hanya sekedar mampu secara harta, tetapi juga secara fisik, kesiapan, kemantapan. Banyak orang yang banyak orang yang secara segi harta itu mampu, tapi kenapa kok belum bisa berangkat? Karena yang memberangkatkan kita naik haji itu bukan harta, tetapi adalah panggilan Allah Ta'ala. Ya, jadi dan semoga semuanya di sini segera dipanggil Allah Ta'ala untuk naik haji. Amin. Entah usia berapa, tapi entah itu umroh, entah itu mungkin ada satu kejadian, yuk kita berangkat hajian, insya Allah. Yang namanya ketentuan orang kita nggak tahu semuanya. Kalau sudah menghendaki, Allah sudah menghendaki kun, ya jadi ya jadilah, gitu ya. Nah, ketika Ramadan ini yang sudah kita bertahun-tahun melaksanakan, kadang sempat nggak kita bermusahabah? Muhasabah itu apa? Muhasabah apa mas kira-kira? Iya, introspeksi. Introspeksi itu dalam artian adalah bagaimana Ramadan kita sebelumnya. Masih ingat Ramadan kita sebelumnya itu, masih ingat nggak? Masih ingat apa ya? Masih ingat nggak? Masih ingat ya? Berapa juz? Tahun kemarin kita udah selesai berapa juz? Tahun kemarin apa sih yang menjadi kendala kita? Tahun kemarin full nggak sih tarawih kita? Tahun Ramadan kemarin qiyamul lail kita bagaimana, gitu kan? Nah, orang yang beruntung itu kan orang yang apabila hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, gitu loh. Dan kita termasuk orang yang merugi kalau Ramadan kita hari ini kok sama, gitu, sama dengan Ramadan yang kemarin, kita masuk rugi. Tapi kalau seandainya Ramadan ini kok kita lebih banyak maksiatnya dibanding Ramadan kemarin, kita lebih banyak lainnya daripada Ramadan kemarin, kita termasuk orang yang celaka, gitu. Dan harapannya kita targetnya adalah Ramadan kali ini lebih ada peningkatan, walaupun sedikit peningkatan. Entah itu kemarin belum khatam Quran, tahun ini diusahakan khatam 1 kali saja, itu diusahakan. Kalau kemarin yang ikhwan, yang laki-laki bolong 1, diusahakan tahun ini nggak ada yang bolong. Ramadan kemarin tidak pernah qiyamul lail, contoh ya, qiyamul lail, usahakan tahun ini qiyamul lail, walaupun hanya 1 tok. Yang penting ada peningkatan dari Ramadan kemarin dan Ramadan yang sekarang. Ketika ada peningkatan di Ramadan sekarang, insya Allah Ramadan besok pun akan ada peningkatan kembali. Maka ketika kita buat target itu, targetnya bertahap. Jangan langsung membuat sebuah target yang besar. Wah, aku Ramadan ini targetnya harus khatam 3 kali. Padahal tahun Ramadan kemarin tidak khatam, gitu kan. Otomatis kan akan ada rasa yang sangat berat kepada kita.
Lama-kelamaan kita ngedon 1 hari, insya Allah akan ngedon terus. Wah ternyata abot ya itu. Jadi kita bertahap. Apapun targetnya kita bertahap. Gitu ya. Jadi yang perlu kita introspeksi pada Ramadan kemarin, yang satu adalah amalan kita, kebiasaan kita Ramadan kemarin itu bagaimana, sehingga kita perbaiki pada Ramadan yang sekarang gitu. Nah, jadi memang ada satu kasus seorang muslim, dia setiap Ramadan itu adalah sama terus menganggap bahwasanya Ramadan ya hanya sekedar Ramadan, puasa di bulan Ramadan ya hanya sekedar puasa, menahan makan dan minum, dan dia akan merugi, dia akan sia-sia. Karena apa? Dia meniatkan Ramadan, menghadapi bulan Ramadan secara biasa, amalannya biasa, dan hasil akhirnya juga biasa. Dan ini kita bisa melihat introspeksi diri ya, setelah bulan Ramadan kita ada peningkatan atau tidak. Kalau ada peningkatan, insya Allah Ramadan yang kita laksanakan itu adalah Ramadan yang bermakna. Tetapi kalau setelah bulan Ramadan kita kembali kepada kebiasaan yang jauh ya, jahiliyah, kan? Salat waktunya masih bolong, ketika azan tidak langsung bersegera untuk melaksanakan sholat, ketika kita gabut dihadapkan Al-Quran, kita lebih memilih kepada HP-nya gitu kan. Ketika kita main game kita lupa waktu ya. Kita mungkin Ramadan kita sia-sia ya. Dan harapannya memang Ramadan kali ini kita ada membawa efek, walaupun itu sedikit, karena sedikit itu akan mulai bermakna ketika kita menganggap bahwa Ramadan ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Nah, jadi kita melaksanakan Ramadan ini juga harus ada ilmunya, tidak hanya sekedar berpuasa. Kalau orang-orang hanya melaksanakan berpuasa, kita bisa melihat saudara-saudara kita seusia kita selama bulan Ramadan 30 full, dia menjadi gelar, punya gelar apa tuh? PT, sarjana PT, sarjana pemburu takjil. Ya, kita lihat aja guys, ada SPT lah, bukan sarjana pertanian ya, bukan ya, sarjana pemburu takjil. Setiap sore pasti dia keluar untuk membeli takjil. Dan setelah membeli takjil, dia nongkrong kemana, nggak tahu kemana. Ketika azan dia membatalkan puasa, tapi anehnya nggak datang ke masjid, tapi datang ke rumah untuk sholat, gitu kan. Bahkan dengan bangganya dia berjanjian dengan teman-temannya untuk berbuka puasa di luar. Dia lupa dengan sholat maghribnya, menunggu makan dia lupa dengan sholat isyaknya. Bahkan ketika dia pulang, dia lupa dengan sholat tarawihnya karena sudah kekenyangan dan mengantuk. Ini sudah dibahas di Ustadz Sukron yang kemarin, gitu ya. Jadi kita jangan sampai seperti itu, gitu loh. Nah, ilmu yang harus kita kuasai adalah satu, dalil. Kenapa kita harus berpuasa? Tadi Al-Baqarah ayat 183. Oh, ini wajib, ya sudah harus kita laksanakan. Bagaimana caranya? Kita jangan sampai bolong, kecuali kalau kondisi darurat atau rusoh. Rusoh itu keringanan, ya, yaitu adalah seorang akhwat atau seorang perempuan yang mendapatkan datang bulan. Itu nggak bisa dipaksakan, nggak bisa ditahan-tahan. Waduh, iki poso, usah ya Allah, yang menstruasinya yang ngemben wae lah, gitu kan? Ra iso itu. Karena itu salah satu yang nggak bisa bahasanya itu nggak bisa di manajemen, kayak detak jantung kita. Bisa nggak kita manajemen detak jantung kita? Mengatur. Nggak bisa nggak kita mengatur nafas kita sama 24 jam? Nggak bisa kan? Dia akan bergerak otomatis, sama seperti seorang wanita ketika dia menstruasi, ya dia sudah otomatis, walaupun ada bahasa niki tanggal-tanggal khususnya ya. Dan seorang wanita wajib ngerti, aku kira-kira akan batal itu kapan ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang ketiga kita harus memahami siapa yang harus wajib berpuasa. Nah, ini tes ini. Ada beberapa golongan yang wajib puasa. Apa saja? Hah? Satu, Islam, jelas.
Islam wajib puasa dong. Nasrani apakah ada puasanya? Ada. Tapi kan bukan untuk Allah gitu kan. Orang Hindu apakah ada puasanya? Ada. Orang Buddha ada puasanya? Ada. Katolik ada, Konghucu ada. Tetapi puasanya orang Islam ya di bulan Ramadan, ini wajib. Ada puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa Yaumul Bait, pertengahan bulan Islam. Ini biasanya tanggal 11, 12, 13. Apa 12, 13, 14? 13, 14, 15 Yaumul Bait. Ini sunnah. Puasa putih, apakah sunnah termasuk sunnah ajaran Islam? Tidak. Kalau di yang saya ada ilmu kejawen itu ada puasa putih. Puasa putih itu kamu puasa dari imsak sampai isya. Imsak sampai isya. Maghrib itu nggak boleh berbuka. Ketika isya itu boleh berbuka, tapi dengan semua makanan yang berwarna putih. Tehnya warnanya putih, kopi warnanya putih. Kok ada nasi goreng warnanya putih? Pokoknya semuanya makanan minum harus berwarna putih, dan itu selama 40 hari. Atau enggak sesuai dengan targetnya itu ya. Dan di ilmu Islam itu enggak ada. Yang kedua, balik. Tandanya balik seorang laki-laki itu apa? Mimpi basah. Kalau seorang perempuan menstruasi. Tapi bagi seorang anak kecil, si siapa tuh namanya? Nah, Sakti sama si ini belum diwajibkan puasa. Karena mereka berdua belum balik. Kalau Rizal kalau belum mimpi basah juga belum wajib gitu. Ya. Serang Vio kalau belum menstruasi ya belum wajib. Ya, belum wajib. Tetapi alangkah baiknya dari kecil, dari usia dini sudah diajarkan sehingga ketika sudah balik mereka sudah tidak kaget. Gitu ya. Adiknya Vio kelas berapa yang cowok? Nah, kelas 5 otomatis sudah wajib ya. Itu sudah balik. Yang ketiga sudah berakal. Akal. Orang gila wajib enggak? Enggak. Kita waras enggak? Nah, wajib. Wajib. Kalau edan ya, wajib itu ya. Kalau seandainya kita sudah masih punya akal, bisa berpikir jernih, itu wajib. Atau enggak bisa membedain mana yang baik, mana yang buruk, nah itu wajib. Yang keempat, mampu. Insya Allah kita mampu semuanya. Bagaimana dengan lansia? Ya dia tetap wajib, tetapi dia membayar denda atau fidyah, begitu ya, nggak usah dipaksain. Ataupun malah sakit. Sakit itu contoh ya, di rumah sakit. Terus dia diopnam pakai infus. Apakah dia wajib mengganti rusah atau fidyahnya? Ya wajib. Ibu Siti. Ya wajib gitu. Mampu. Yang kedua, yang terakhir adalah kita diwajibkan untuk berpuasa adalah ketika kita mengetahui awal Ramadan. Nah, ini yang kemarin jadi bukan pertentangan atau satu perdebatan, bukan, tetapi satu fenomena yang terjadi di Indonesia antara pakai ru'yat dan pakai hisab. Mana yang dipakai? Benar semuanya. Benar semuanya. Yang nggak benar adalah yang nggak berpuasa. Udah tahu jatahnya puasa, kok dia nggak puasa. Nah, ini yang salah. Ya. Dulu yang zamannya Rasulullah itu seringnya pakai ru'yat, yaitu melihat hilal. Ya, jadi Ustadz, apakah para sahabat itu tidak mempelajari ilmu hisab? Oh, dulu para sahabat pelajari ilmu hisab, tapi ketika masih ada zamannya Rasulullah, itu para sahabat lebih mementingkan kebijakan atau aturan dari Rasulullah. Pakai ru'yat ya, pakai ru'yat. Pakai hisab nanti, karena ada masih Rasulullah. Ketika Rasulullah tidak ada, meninggal, lalu diganti para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu masih pakai ru'yat. Masih pakai ru'yat. Ketika para sahabat ini tidak ada, wafat semuanya, Rasulullah, sahabat, di bawahnya siapa? Tabi'in.
Nah, para tabiin inilah ada yang memakai ru'yat, ada yang memakai hisab. Hisab itu ilmu astronomi. Jadi kita mengetahui kapan terjadinya hujan, kapan terjadinya gerhana matahari, yaitu itu dari ilmu hisab. Ternyata sampai sekarang ada yang memakai ru'yat, ada yang memakai hisab, dan ini betul semuanya. Yang nggak betul adalah sudah tahu awal puasa tapi kok dia nggak berpuasa, gitu ya. Dan ini banyak yang remaja-remaja sekarang, atau nggak cuma remaja sih, banyak orang mengatakan gini, saya akan memilih puasa yang akhir tapi Ramadannya yang paling awal. Puasanya hari Selasa, lebarannya yang paling awal. Puasanya yang ikut NU, lebarannya ikut Muhammadiyah, gitu kan. Jangan seperti itulah itu. Ya, kita memilih yang kira-kira puasanya 30 hari full atau 1 bulan gitu ya. Kalau kita awalnya ikut Muhammadiyah, ya nyun sewu nih, kalau kita awalnya ikut hisab, ya lebarannya juga harus ikut hisab. Kalau kita puasanya ikut ru'yah, ya kita lebarannya ikut ru'yah. Begitu ya. Jadi kita ada yang namanya bahasanya itu prinsip lah gitu. Kalau prinsipnya awal pakai hisab, ya pokoknya pakai hisab gitu ya, begitu. Itu yang diwajibkan untuk berpuasa. Nah, lalu siapa saja yang nggak boleh berpuasa nih? Maksudnya orang-orang yang malah diperbolehkan, malah diwajibkan tidak berpuasa. Kan tadi wajib nih, tapi ada juga yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah musafir, orang yang perjalanan jauh, dalam artian jalan kaki, dalam artian, nah ini kan yang musafir ini dalam artian dalam perjalanan jauh yang menempuh jarak berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kilometer. Nah, Ustaz, kalau seandainya dari Wonosobo ke Kepel tapi jalan kaki, apa termasuk musafir? Jalan kaki loh, nggak naik motor. Nah, ini ada perbedaan para ulama tentang musafir. Ada yang mengatakan kalau yang dikatakan musafir ini ada kalau dia sudah keluar dari kotanya. Ada juga yang kalau dia sudah keluar atau sudah menempuh jarak sekitar 30 km. Bawa motor, musafir gitu kan. Ada juga seperti itu. Nah, kalau keyakinan Ustadz Budi, ini keyakinan Ustadz ya. Keyakinan Ustadz ya. Orang musafir itu adalah orang yang dia sudah keluar dari kotanya dalam perjalanan menuntut ilmu. Bukan musafir tapi dalam hal bersenang-senang. Ini bukan musafir namanya. Ya. Jadi orang yang dikatakan musafir itu adalah ketika dia keluar dari kotanya dan dia tujuan keluar kotanya ada dalam hal kebaikan atau menuntut ilmu. Itu musafir. Ya. Itu. Ini boleh. Kalau Joko Kendil, dia musafir nggak itu dia? Tergantung. Kalau dia tujuannya kemana? Kalau dia hanya pengembara, jadi pengembara sejati gitu kan? Ya dia semasa hidupnya di musafir terus, gitu kan? Tapi kalau seandainya Mas Restu dari sini jalan kaki ke Mekah, jalan kaki itu ada kan? Namanya haji backpackeran, gitu kan? Nah, itu termasuk musafir itu. Termasuk musafir karena tujuannya jelas kebaikan gitu kan, seperti itu. Terus yang kedua sakit yang dimana ketika dia berpuasa malah bertambah sakitnya, nah, dia boleh tidak berpuasa. Contoh yang tadi koma, terus gagal ginjal, terus demam atau DB yang harus dia pakai infus, nah, dia malah wajib untuk tidak berpuasa. Kalau diwajibkan, dipaksakan, dikhawatirkan malah membahayakan dirinya. Yang ketiga adalah lansia. Lansia ini, nah ini Bu RW, lansia itu usia berapa Bu? Di atas 60. Nah, di atas 60 termasuk lansia. Kalau 61, 65 beliau masih kuat untuk berpuasa, silahkan, boleh. Tapi kalau seandainya udah lansia usia 70 tahun terus dia memaksakan berpuasa, kok dia malah pingsan, dia masuk rumah sakit, nah dia boleh untuk tidak berpuasa. Gitu ya. Yang keempat, bumil. Apa itu bumil? Ibu hamil. Itu boleh untuk tidak berpuasa.
Kenapa boleh tidak berpuasa? Iya, karena mengandung dan mengkhawatirkan yang ada di kandungannya. Ini termasuk waktu istrinya Ustadz hamil ketika anaknya Ustadz, Mu'alif Fikri, Zia sama Haidar itu puasa terus selama ibu mampu menjaga kondisi badannya. Kan ada itu kan kondisi ibu ketika hamil kan beda-beda. Ada yang jelehan, ada yang mualan, ada yang biasa-biasa saja. Ada yang suka ngidam, ada juga ibunya nggak ngidam, tapi bapaknya yang ngidam. Itu ada kondisi. Salah satunya adalah Ustadz Budi. Ustadz Budi. Itu Ustadz nggak ngidam, tapi Ustadz yang ngidam. Ngidam apa itu? Juz al-Pokat dulu. Ya. Jadi memang kondisi setiap ibu, setiap wanita ketika hamil itu beda-beda. Dan ketika ibu-ibu ini yang hamil ini tidak kuat untuk berpuasa, ya boleh gitu. Tetapi setelah bulan Ramadan harus wajib menggantinya, gitu ya. Terus yang kelima adalah ibu menyusui. Itu boleh tidak berpuasa karena dikhawatirkan ini berpengaruh pada ASI-nya, gitu ya. Yang berikutnya adalah haus yang tidak lazim. Pernah dengar haus yang tidak lazim? Satu penyakit yang dia itu hausnya itu sangat haus banget sampai dia tidak mampu untuk menahan kehausannya itu. Insya Allah kita semuanya yang ada di sini bisa ya antara imsak sampai maghrib bisa menahan haus, bisa ya, bisa. Tapi kalau seandainya Wonosobo ini ada gurun pasir, gurun Sahara, gimana Mbak? Haus yang tidak lazim atau saat haus sekali. Kalau seandainya kita tidak mampu, ya boleh itu. Tapi kan kalau dulu orang-orang Arab maupun dia tinggal di suku Badui yang tinggal di gurun pasir, dia kuat kan sudah terbiasa. Ya dia tetap wajib gitu. Ya, atau enggak ketika kita punya satu kondisi yang kita pekerja keras, kuli bangunan. Selama dia mampu silahkan, itu wajib. Tapi kalau selama dia tidak mampu, nah itu boleh. Tapi dengan catatan wajib membayar denda. Dan ini jangan sampai dijadikan satu alasan kita untuk lepas dari hukum kewajiban Islam untuk puasa khususnya. Contoh kuli bangunan, mohon maaf ya, kita kerja keras, aku kan kuli, kan boleh nggak berpuasa, padahal dia mampu, hanya dia membatalkan, itu jangan, gitu ya. Nah, kembali kepada rukun puasa, kira-kira Mas Mbak, rukun puasa apa saja? Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun puasa ada berapa Jan? Nggak tahu. Berapa Mbak? Mbak Caca berapa? Najma ya? Hah? Oh Vira ya? Yang pangling bukan aja. Berapa Mbak? Nah, coba tanya sebelahnya. Berapa Mbak? Tanya lagi berapa? Berapa? Yo. Berapa Mas Rizul? Rukun puasa itu cuma 2. 1 niat. 2 menahan diri. Udah itu aja. Ya, tapi rukun puasa cuma 2. Niat sama menahan diri. Menahan diri, menahan nafsu itu sama aja. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari makan dan minum dan godaan atau maksiat dari imsak sampai maghrib. Ya, rukun puasanya baru tahu ya. Rukun puasa itu 2. Nah, terus apa saja yang membatalkan puasa? Insya Allah kita tahu semuanya. Yang pertama, makan minum dengan sengaja, itu jelas. Yang kedua, hubungan suami istri, ya, hubungan intim, bukan hubungan yang peluk-pelukan, itu enggak. Hubungan suami istri itu membatalkan. Yang kedua, haid ataupun nifas. Haid jelas, tahu ya nifas, haid tahu ya. Kalau nifas apa Mbak? Iya, keluarnya darah atau keputihan setelah melahirkan. Ini untuk perempuan. Kalau laki-laki nifas dipertanyakan gitu ya. Atau laki-laki ada yang haid dipertanyakan juga ini ya. Seperti itu. Bukan laki-laki itu mesti. Kan ada di sekarang yang transgender itu kan, dalamnya perempuan, luarnya laki-laki ataupun sebaliknya gitu kan. Terus
murtad. Ya, ini murtad, ini batal. Murtad itu keluar dari Islam, jelas itu kan. Yang berikutnya adalah muntah yang disengaja. Contohnya ya jarinya dimasukkan gitu kan. Ustadz, kalau naik mobil ya terus muntah apakah membatalkan atau tidak? Kira-kira gimana? Naik mobil nih, perjalanan sini Jogja, terus kamu tidur, kan puasa nih, terus tahu-tahu kamu mual terus gitu, batal nggak itu kira-kira? Batal nggak? Ada para ulama ada yang mengatakan itu tidak membatalkan karena itu tidak disengaja. Tapi ada yang ulama yang membatalkan karena ketika kamu muntah, kamu secara tidak sengaja sadar itu menelan kembali. Kan ada sisa gitu ditelan lagi kan ada itu. Nah, kalau untuk lebih amannya, ini nih, untuk lebih amannya, maka kita anggap itu batal. Sehingga kita bisa membayar fidyah. Tapi kalau seandainya kita yakin ketika kita keluar di dalam mulut kita sudah bersih, berkumur, bersih, boleh berpuasa kembali, boleh. Karena itu tidak sengaja. Gitu ya. Terus berikutnya keluar mani yang disengaja. Mohon maaf, ini untuk para laki. Onani, tahu onani ya? Nah, ya itulah ya. itu batal. Atau apalagi yang itu ya, itu membatalkan. Rokok itu gimana? Batal. Itu tetap masuk batal. Karena apa? Yang saya mas, kalau kamu rokok, itu kan ada sedikit rasa di filternya. Ya kan, ada rasa di bibirnya, gitu kan. Bahkan ada nih, kemarin ada pertanyaan, Ustaz, kalau pakai lip balm itu membatalkan atau tidak? Rasa manis. Nah, itu termasuk perbuatan yang makruh. Bukan puasanya yang jadi makruh ya, tapi memakai lip balmnya yang jadi makruh. Sama hanya dengan kamu berpuasa, tapi lupa. Ketika sebelum Isya tuh lupa belum sikat gigi, berangkat sekolah, astagfirullahaladzim, saya belum sikat gigi, itu sikat gigi, itu makruh. Yang makruh itu bukan puasanya, tetapi yang makruh itu adalah ketika kegiatan sikat giginya, itu makruh. Ya, tapi nggak dosa. Iya memang, tetapi dikhawatirkan ketika kamu sikat gigi, kamu ngelek. Nah, itu yang dikhawatirkan. Samanya, kenapa sih kita harus sikat gigi? Bomboan. Ketika kita makan daging, sayur, nasi, jengkol atau apapun, nyelip di gigi. Ya, terus kita beraktivitas, terus kita nyenggol-nyenggol, oh ada dagingnya. Nah, itu makruh. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau udah kayak gitu jadi telan. Kenapa nih, Bu? Nah, di gigi ada nasinya. Ditelan, berarti membatalkan. Itu membatalkan. Itu membatalkan gitu. Ya. Nah, ini makruh ya, makruh. Yang sudah ada tidur terlalu lama. Dari subuh tidur sampai zuhur, bangun sholat, tidur lagi sampai asar, bangun sholat, tidur lagi. Nah, ini makruh. Ya, dan ini yang saya sekali. Ini ada hadis yang menyampaikan tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Pernah dengar ya? Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Itu ada hadis dhaif, hadis lemah, tidak tahu periwayatnya siapa, gitu ya. Jadi jangan dilakukan gitu ya. Eman-eman gitu ya, eman-eman kegiatan yang dimana puasa ini yang melipatkan gandanya kok mah diisi sama tidur gitu kan. Atau enggak malah full push rank, Mobile Legend, PUBG, FF, Genshin Impact dari pagi sampai apa main PS sampai itu ya makruh itu. Ya puasa sih puasa dapat itu, cuma tidak sempurna. Eman-eman gitu kan. Makruh itu. Yang makruh bukan puasanya, tetapi aktivitas kegiatannya. Yang kedua adalah menggosok gigi yang tadi. Yang ketiga adalah nih berkumur yang berlebihan. Itu termasuk makruh. Loh Ustaz, kalau wudhu itu apakah makruh? Enggak. Ketika wudhu kamu berkumur itu boleh.
termasuk sunnah gitu. Tetapi kalau buku umumnya itu lama, ambil klub, lagi itu makruh itu. Tapi itu bisa menjadi batal juga ketika klik dikit tuh. Kamu berkumur 3 kali tapi mengeluarkan 2, nah itu termasuk batal gitu kan. Ya, nah makanya kenapa makruh berlama-lama itu termasuk makruh, karena mengkhawatirkan gitu ya. Terus yang keempat, mengumpulkan ludah lalu ditelan. Puasa menelan ludah itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena dia belum keluar dari, kecuali kalau ludahnya udah keluar terus nah itu batal. Itu batal. Tapi kalau ludah yang belum keluar terus kita telan, itu boleh. Yang membuat makruh itu adalah ludah ditahan dulu sampai banyak baru ditelan. Itu makruh. Itu makruh. Jijik ya. Tapi kan ada seperti itu, ada. Itu makruh. Terus yang berikutnya adalah mencicipi makanan tanpa hajat. Maksudnya gini, kok ibu-ibu masak nih, kok nggak yakin ini pas atau gimana, dicicipi. Itu boleh. Boleh, tapi jangan kurang asin. Kurang asin lagi, banyak kali, nah itu nggak boleh. Tapi kalau sekali, 2 kali, oh sudah. Atau malah dia nggak masak, bapak nih nggak masak, tapi nyoba nyicipin. Bu, sudah selesai belum? Sudah tak cicipin ya? Itu nggak boleh. Itu mah termasuk membatalkan. Gitu kan? Nah, itu. Berikutnya adalah yang tadi ya, meludah, sudah, terus berbekam. Puasa itu kalau kita bekam itu termasuk makruh. Puasanya ketika dalam artian dari imsak sampai maghrib ya, itu bekam, sore, siang, itu makruh. Tapi kalau bekamnya habis maghrib, habis tarawih, itu boleh. Ya, itu boleh. Paham ya? Nah, jadi ini ada beberapa perbuatan yang tidak membatalkan puasa, tetapi merusak puasa kita. Kita masih berpuasa, tapi kita rusak puasanya kita, sia-sia. Kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Yang pertama ada ghibah. Apa itu ghibah? Menjelekkan, ngomongin orang lain, menjelekkan orang lain. Dan di dalam Al-Quran dikatakan orang yang suka menghibah balasannya itu ada sama seperti kamu makan bangkai daging saudara sendiri. Gitu. Yang kedua itu riya, sombong. Ya, sombong. Yang berikutnya berbohong. Bohong itu tetap puasa, tetap diwajibkan, dapat pahala, cuma rusak, itu kan nggak sempurna. Adu domba, ya, adu domba, terus sumpah palsu, yakin sudime Allah, yang orang ngono pada ngelakoni, ya, seperti itu. Ya, sumpah palsu termasuk menghancurkan pahala puasa kita. Berkata kotor, ini yang berkata kotor ini dalam artian termasuk yang ada di medsos ya, chat. Kan sekarang tuh banyak ya yang ngomong AS, gitu kan, bajing, gitu kan, kan banyak kan. Terus ini yang kadang kata-kata cuk. Nah, kata-kata cuk itu mungkin bagi orang Surabaya biasa, tapi bagi orang Wonosobo luar biasa. Kan ada orang yang tidak bisa menerima itu, gitu kan. Kalau kalian kuliah di Jogja, itu ada yang nama istilah dap. Dap, bedap kabare, itu orang Jogja biasa. Tapi ketika kata-kata cuk, dap dibawa ke Wonosobo, ada orang yang tidak bisa menerima, begitu.